Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mendemokan aplikasi bus Transmetro Pekanbaru, yaitu dengan cara sesingkat mungkin ya. Mungkin saya coba mendemokannya dengan singkat saja. Baiklah, di sini saya di halaman. Oke, kita coba dari awal aja mungkin ya. Nah, ketika kita buka aplikasi, maka kita akan melihatkan sebelum ini ada splash screen ya. Sebelum ke halaman ini tadi ada splash screen. Lalu di halaman ini terdapat dua button ya, masuk sebagai penumpang dan masuk sebagai pengemudi. Sebenarnya di sini sudah saya tambahkan juga nih, ada tooltip agar lebih mempermudahkan lah ya, arahan atau tips lah ke user, maksud dari button-button yang ada di halaman ya. Oke, di sini sesuai dengan tip, di sini ada akses umum untuk cek rute, jadwal dan pantau posisi bus Transmetro Pekanbaru di button masuk sebagai penumpang. Oke, kita klik dulu. Oke, lalu di bawah ini dia meng-highlight bahwasanya button yang di bawah ini yaitu khusus driver atau petugas untuk masuk dan mengelola perjalanan bus. Oke. Nah, di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu terkait pada role penumpang ya di sini. Oke. Nah, saat pertama kali kita masuk di atau menekan button role penumpang ini, kita akan masuk ke halaman petanya ya di sini. Nah, di sini ada juga tipsnya ya. Tipsnya papan informasi singkat seputar operasional bus Transmetro Pekanbaru seperti yang kita demokan sebelumnya di website ya. Papan informasi ini. Oke. Lalu di sini ada juga highlight ya, ke icon traffic gitu ya. Ada kayak lampu merah, kuning, hijau ya. Di icon ini itu icon traffic untuk melihat informasi kondisi kemacetan jalan. Oke. Nah, lalu ada di sini icon kayak panah gitu ya, untuk papan panah gitu ya. Itu ketuk untuk langsung menggerakkan peta di ke lokasi Anda saat ini. Oke, ke lokasi kita saat ini ya. Oke. Ketuk di sini untuk memulai mencari dan melihat detail rute. Oke, di sini untuk melihat atau mencari detail rute. Oke. Oke. Ntar sepertinya ini base-nya nggak bergerak ya. Kita coba cek dulu di sini. Wait, di sini dia nggak bergerak, sepertinya mati nih ya deh. Konsol ini gua. Ntar, oke, ini. Oke, di sini Google Cloud. Jadi saya sudah coba pakai VM ya dari Google Cloud untuk mengaktifkan bot bisnya. Oke, di sini konsol, mana konsolnya? Ini kok bahasa Indonesia? Oh, ini VM mesin komputasi. Oke, aktif tapi kok nggak update ya. Coba kita cek dulu deh. Yang saya takut itu dia sudah ini ya, udah limit ya, soalnya nggak pernah saya matiin juga.
harusnya masih aman deh. Oke, masih loading, lama juga ya. Atau kita coba ini deh, install yang backupan yang kemarin, yang ini. Oke, kita coba install deh. Nih, kita restore deh. Maintenance atau gimana sih, mungkin begitu deh. Udah, kita coba aktifin aja deh. Oke, ini oke. Di sini saya menggunakan bot ya untuk menggerakkan untuk mengupdatekan titik-titik koordinat pada base-nya agar terlihat visualnya seperti bergerak base-nya ya. Oke. Untuk pembuatan ini saya menggunakan AI sih scriptnya. Lalu mapping ini saya tinggal ngedebugging titik-titik koordinat saat penggambaran polyline seperti yang saya jelaskan di peta tadi sih. Ini udah saya simpan nih, rute 1 halte 1, rute 1 halte 2, ini saya simpan nih. Isinya seperti ini, data-data koordinat nih, titik-titik. Data long latnya, lalu lain-lainnya ini saya minta tolong GPT. DeepSeek sih lebih tepatnya, DeepSeek. Kalau nggak salah pakai DeepSeek sih waktu itu saya coba untuk pergerakan ini agar membantu untuk dalam demo ya. Oke, ini sudah saya aktif ini beberapa bis ya. Ada yang bisa aktif, ada yang enggak, soalnya kemarin ada juga yang enggak keaktif. Oke, harusnya udah jalan sih. Oke, ini udah selalu update nih sesuai dengan script yang saya buat pakai DeepSeek ya. Oke, seharusnya bisa pakai ini sih, kemarin udah saya coba di Cloud Run ya, dan bisa, VM-nya juga bisa, cuman nggak tahu nih, mungkin dari kemarin juga nggak bisa juga akses ini, tapi tadi masih bisa sih, masih bisa update ya. Mungkin ada maintenance atau gimana mungkin ya, kurang tahu juga sih. Kemarin saya coba pakai Cloud Run dari Google. Oke, langsung saja di sini wait. Oke, sudah bergerak ya. Nah, saat pertama kali penumpang masuk, dia akan menampilkan di sini nih, ada berikan BTMP akses lokasi Anda. Oke, kita diminta untuk memberikan permission ya, izin ya, pada akses lokasi agar lebih mudah aja gitu. Oke, kita kasih izin, maka dia tidak akan menampilkan hal seperti itu lagi. Oke, dari yang tips yang muncul tadi yaitu ya, di sini kita coba ulang di sini,
papan informasi singkat tadi, lalu di sini langsung atau memuat ya. Sini kayak saya kasih stat gitu. Oke, misalnya seperti ini. Wait, ini tips dari profile ya, karena saya langsung ganti bentar. Oke, saya coba dari awal aja deh. Tuh ada memuat ya, memuat tuh dia masih ngerender datanya ya, masih ngerender datanya. Oke, langsung ini udah connect ya. Ini dia selalu membaca event listener pada connected ping, ibaratnya seperti kita ngeping di command prompt, tapi ini ngepingnya ke server ya, ke connect Firebase nya di sini. Oke, di sini ya, get connection status. Oke, dia ngeping ke info connected dengan on data change. Jadi kalau misalnya ada data yang berubah, maka dia akan menjalankan if else dari sinilah, dari value yang didapatkan, apakah itu dia connect atau enggak gitu aja sih, tidak ada state-nya ini. Nah, terus di bawah ini ada icon traffic ya. Oke, kayak lampu merah ini itu kalau kita klik nanti ada warna hijau, itu menandakan bahwasanya tidak ada kemacetan, dan jika ada warna merah itu ada kemacetan. Misalnya kita lihat di tempat yang sering macet dari di Jakarta ya, nah di sini ada merah nih, berarti di sini sekarang ini itu bagian jalur ini lagi macet ya, bisa kita lihat nih lagi macet nih. Nah, kalau saat ini di Pekanbaru seperti kita lihat tadi itu hijau ya. Nah, kemungkinan juga tidak lagi macet sih, jalannya masih aman-aman aja nih, kita bisa lihat nih. Oke, nah kita juga bisa matiin nih kalau kita nggak mau lihat. Oke, lalu di papan panah ini terdapat mengarahkan kita ke lokasi saat kita berdiri ya. Oke, saya di sini nih, ini ada bis tadi ya, saya bis yang I53 yang kemarin sih, saya loginnya di sini sih bisnya, makanya dia titiknya pindah ke sini. Nah, ini posisi saya lagi di Rohil ya, lagi di Rohil. Oke, nah lalu di halaman ini ada lagi nih menu peta dan profil ya. Kalau kita klik di profil untuk penumpang itu, dia akan menampilkan profil gitu sih sebenarnya. Jadi seperti di sini kita lihat, di sini ada tip. Itu switch ini berfungsi jika Anda telah mengaktifkan notifikasi pelacakan pada BOS. Jadi saya membuat tooltip untuk memberitahu bahwa ini switch ini dapat diaktif dan nonaktifkan ini ketika penumpang mengaktifkan notifikasi pada bis yang ditandain. Misalnya oke, nanti saya coba tunjukin. Oke, di sini ada button juga nih di sini, yaitu button keluar ya, button keluar dari penumpang. Lalu di sini ada ya seperti teks lah, harusnya di sini kalau misalnya pengemudi di sini nama pengemudinya gitu. Tapi karena kita menerapkan tidak tanpa login ya, jadi ya udah saya bikin di sini defaultnya kayak B-Transmeter Pekanbaru ya di sini. Oke, kita coba nanti akan menemukan ingatkan saya ini. Oke, kita balik lagi ke menu peta. Oke, di menu peta ini kita lihat di sini ada yang berwarna biru, ini yang namanya polyline ya, itu kayak penggarisan. Di sini saya membuat penggarisan ini untuk menandakan bahwasanya yang warna biru ini adalah jalannya bis ya, jalannya bis Transmetro Pekanbaru. Oke, kita bisa lihat, kita perkecilkan ke sini. Oke, di sini kita bisa lihat ada icon bis. Oke, icon bis, icon bis dan icon halte ya. Banyak yang warna biru ini icon halte. Ini adalah icon halte atau halte yang ada di
Pekanbaru ya. Saat ini ada halte-halte, banyak halte ya di sini ya, ada sekitar 100-an ya kalau nggak salah. Saya waktu itu saya inputnya ada 100-an deh. Oke, jadi kalau misalnya kita klik di sini akan menampilkan nih halte pertanian 1. Oke, di sini ada halte pasar pagi Arengka. Oke, di sini kita bisa klik nih, maka akan menampilkan informasi terkait halte, nama haltenya, jenis haltenya apa, lalu alamat haltenya. Oke, nah di sini ada nih icon yang bergerak-gerak di sini, itu kayak gimana ya, segitiga gitu ya, seperti kayak mengarahkan kayak bus ya. Itu menandakan pergerakan bus ya. Kalau di game gitu ada sih di peta-peta gitu, cuman saya nggak tahu juga nama gimana cara mendeskripsinya. Jadi saya membuatkan itu menjadi beberapa warna ya di sini. Jadi warna ini memiliki arti juga. Jadi misalnya nih warna hijau berarti dia Ramayana STC ke UIN gitu kan. Nah di sini berarti warna hijau di sini itu koridor 3 Ramayana STC ke UIN. Jadi warna hijau seperti menandakan koridor atau rute pada bus tersebut. Jadi saya buat ada 9 warna ya, karena ada 9 rute. Tapi kalau misalnya nanti ada rute terbaru, dia akan menyesuaikan warna lain lagi gitu. Pokoknya setiap rute itu memiliki warna berbeda untuk menandakan di peta utama ini. Jadi misalnya kita klik nih di bis ini, maka akan menampilkan informasi singkat ya pada bis tersebut. Misalnya di sini kita lihat nih ada nama rute koridor 3 Ramayana STC ke UIN gitu kan. Halte selanjutnya Aulia Hospital. Oke, lalu di sini ada platnya ya, ada platnya BM7270, kode bisnya bus 3 bis bis III 22. Oke, di sini dia nggak bakal update ya untuk di halte selanjutnya, kecuali kita klik ulang lagi dia baru update. Sini saya nggak buat langsung update real time itu juga ya kalau untuk di sini, karena menurut saya di sini kan juga jarang ya bisnya juga di aslinya juga nggak secepat ini, karena ini menggunakan bot, makanya pergerakannya cepat dan nggak mungkin juga ya user lama juga gitu melihat seperti ini gitu. Oke, jadi misalnya kalau kita klik di sini maka akan menampilkan informasi detail dari bus tersebut. Nah, informasi apa yang kita dapatkan? Nah, di sini ada tips ya, ketuk di sini untuk mengaktifkan notifikasi pelacakan bus ini secara real time. Kalau kita ketuk ini, maka akan membuat bisnya kayak kita menandai bis itu pergerakannya gitu. Jadi misalnya dia sampai di halte ini, dia akan memberitahu gitu. Misalnya kita coba ya, kita aktifkan misalnya. Oke, sudah aktif ya. Oke, lalu kita diberitahu nih ada notifikasi muncul, itu update posisi bus pada bis yang kita tandain tadi ya. Nah di sini kita lihat update posisi bus III22, itu bus telah tiba di halte Hyundai. Oke, sekarang di Hyundai bisnya ya. Nah lalu tuh ada lagi nih, setiap dia ada sampai di halte-halte tersebut dia akan memberitahukannya gitu. Nah lalu di sini yang kita bisa lihat yaitu informasi terkait jenis, lalu rute, lalu kode bus, lalu plat bisnya, lalu nama pengemudinya, lalu nomor teleponnya dan jam berangkatnya. Oke, lalu di bawah ini ada halte-halte yang dilalui oleh bis tersebut. Nah, di sini ada dari halte UIN ke halte Ramayana STC, dan kemungkinan ini adalah perjalanan dari UIN ke Ramayana ya, dari halte keduanya berarti. Nah kalau halte pertamanya harusnya yaitu Ramayana ke STC UIN, jadi mungkin dia udah selesai ini, makanya dia dari UIN ke Ramayana. Nah jadi di sini kita bisa lihat yang tanda-tanda selesai ini berarti halte-halte yang udah selesai, udah dilaluinya. Nah saat ini dia akan mengarah ke halte pertanian 2 ya, di sini ya kita lihat ya, dia mengarah ke halte pertanian 2. Nah untuk estimasi waktunya menyesuaikan ya dengan internet juga sih gitu.
Oke. Bentar kita cari dulu nih. Oke, ini sorry. Oke, kita coba cek lagi. Oke, mungkin masih ada masalah ya dengan estimasinya ya. Kemarin udah saya coba tes, udah aman sih ya, tapi masih agak suka berantakan ya, nggak masuk akal ya. Ya oke, itu nanti coba saya perbaiki. Harusnya eh, ke sini misalnya nih, ke sini seharusnya 13 menit, di sini 14 menit, harusnya seperti itu sih. Tapi ini agak acak ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba perbaiki lagi deh untuk estimasinya lagi lebih akurat ya. Oke, nah kita bisa lihat seperti itu, kita bisa lihat detail-detailnya dari peta utama ini. Nah, lalu kita juga bisa mencari kita ke menu ini dulu, profil dulu. Nah, karena kita sudah aktifkan bis yang III22, maka kita di sini bisa nih mengaktifkan switch off switch-nya seperti yang tip yang diberitahukan oleh tips tadi. Jadi kalau misalnya kita matikan, maka kita tidak akan menerima notifikasi seperti tadi nih, perjalanan update itu nggak bakal nampil lagi kecuali kita aktifkan lagi dia. Oke, nah lalu kita masuk ke sini, ke peta. Oke, di halaman ini kita bisa mencari nih rute-rute yang ingin kita tujukan ya. Nah di sini kan karena masih ada 9 ya, mungkin nggak terlalu ini juga ya sama searching, tapi nanti saya pengennya update lagi sih, lebih mempermudahkan penumpang. Mungkin penumpang pengen ke pasar bawah, nah dia langsung nunjukin koridor yang mana ke langsung ke pasar bawah gitu. Jadi lebih mempermudahkan aja sih. Kalau seperti ini kan masih lihat nih Ramayana ke Pandau, nah kita harus klik dulu nih, kita lihat nih Ramayana Pandau mana ya pasar bawah ya, masih seperti itu ya. Tapi nanti saya pengennya lebih mudahkan lagi sih, tapi ini ya standar lah menurut saya cara seperti ini, tapi ya lumayan agak ribet juga, tapi nanti saya coba perbarui itu sih. Nah, jadi misalnya di sini nih Ramayana STC ke Pandau. Dari Ramayana melewati beberapa halte sampai ke Pandau. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih bis-bisnya. Jadi di sini ada nih di Samratulangi, ada banyak bis nih yang lagi di Samratulangi. Nah, bis yang ada di Samratulangi ini sebenarnya rata-rata bis yang nggak bekerja ya, karena kemarin itu saya nggak aktifin scriptnya ke semua bis ya, cuma beberapa bis aja tuh. Nah di sini kita nggak bisa lihat ya bis yang lagi bekerja, mungkin dia lagi di halte 2 mungkin. Nah kita balik lagi ke halte 2, yaitu dari Pandau ke Ramayana. Nah kita bisa lihat di sini ada I58 ya lagi bekerja yang di sini ya. Nah berarti untuk rute Pandau ke Ramayana ada satu bis ya yang lagi bekerja di sini. Dia lagi posisinya di Kelapa Sawit 1 ya. Dia akan mengarah ke Kelapa Sawit 1. Oke, dia akan mengarah lagi ke Aur Kuning ya. Aur Kuning. Ini Aur Kuning ya. Nih, kita klik ini ya, sama seperti sebelumnya kita bisa lihat informasi terkait perjalanan rutenya. Oke, kita bisa lihat. Oke. Nah, seharusnya estimasinya seperti ini ya. Mungkin tadi itu masih berantakan atau ya nanti saya coba cek lagi deh untuk base yang sebelumnya. Seharusnya emang benaran seperti ini. Kemarin saya udah pastikan juga ya, beberapa base itu udah saya sesuaikan juga pembacaan estimasinya seperti ini nih. Dari ke Gelanggang Remaja 3 menit, ke Ratu Mayang berarti 4 menit gitu kan. Jadi dia semakin dekat semakin berkurang dan semakin menambah-nambah gitu untuk ke halte selanjutnya. Harusnya seperti ini. Oke, kalau misalnya di bandara kita bisa lihat ini ada
bis yang bekerja nih di Bank Rio Kepri ya. Oh, berarti bisnya ini ya nggak ada pengemudinya ya, seperti yang saya jelaskan di website. Seharusnya nanti saya hidden kan aja ya. Oke, berarti di sini oh ya, ini ada nih bis yang lagi bekerja ya di rute bandara ke MPP ya. Oke, yang ini. Oke, yang ini. Oke, kita bisa lihat nih pergerakan dia secara real time. Lalu kita bisa lihat informasinya juga. Kita klik aja. Oke, informasi dia. 1 menit lagi ke Bulog, ke Cempeda, MPP. Nanti kalau sudah selesai dah maka MPP ke bandara. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa ngezoom sama seperti sebelumnya untuk mengarahkan ke posisi kita. Lalu di sini ada melihat macet atau tidaknya, traffic. Oke. Nah, untuk saat ini penumpang itu seperti itu alurnya ya. Nanti saya coba improve lagi deh bagaimana penumpang itu mencari rutenya lebih gampang itu. Dia pengennya ke sini jadi lebih gampang ya. Tahu nih koridor yang mana gitu ya. Itu mungkin saya coba lagi lah nanti untuk memperbaruinya. Oke, langsung saja kita ke pengemudi. Jadi di pengemudi ini kita bisa masuk sebagai pengemudi. Di sini saya contohkan zakwan@btmp.com. Oke, di sini juga ada reset password pengemudi ya. Di sini saya coba masuk ke zakwan@btmp.com, yaitu adalah akun pengemudi ya. Di sini Oke, di halaman pengemudi ini ya sama seperti sebelumnya ya, ada papan informasi singkat, state langsung atau memuat, lalu ada traffic, lalu ada button mengarah ke user gitu kan. Nah, jadi di sini kalau untuk pengemudi itu gambarannya seperti ini, dia petanya cuman fokus ke rute pengemudi gitu kan. Di sini ada halte-halte yang dilaluinya, lalu di sini ya seperti inilah gambarnya ya untuk pengemudi ya. Jadi oke, di halaman ini maka saya akan menampilkan informasi profil oleh pengemudi lah. Oke, dari sini kita bisa lihat nih ada tip mengaktifkan status cuti sebelum jalankan agar sistem dapat melacak koordinat bus Anda secara real time ya. Di sini kita perlu untuk mengaktifkan status duty untuk mengaktifkan busnya bisa bergerak ya, menyesuaikan pergerakan smartphone. Lalu ada status bus. Di sini kita dimohonkan untuk memperbarui informasi kapasitas bus tidak penuh atau penuh. Jadi kita selalu untuk mengupdate ya apakah bus kita sedang penuh penumpangnya atau tidak, agar mempermudahkan penumpang saat melihat informasi bus, melihat bahwasanya bus kita penuh atau tidaknya. Nah, lalu di sini kita bisa mengupdatekan juga ya jam keberangkatan ya. Jadi di sini tipsnya menggunakan opsi ini untuk menetapkan jam keberangkatan bus yang ada dioperasikan. Kadang waktu saya wawancara kemarin dan saya juga naik ke busnya itu, ya salahnya juga di sini. Kemarin saya waktu naik yang itu saya nggak tahu nih. Udah saya sampai dari halte awal ke halte akhir, tahunya pas di halte akhir itu busnya itu beristirahat. Jadi saya bingung juga kan. Ada juga waktu itu saya menunggu hampir 1 jaman juga. Jadi saya bingung juga gitu. Jadi kayak nggak tahu nih ini jam berapa keberangkatnya, nggak ada kejelasan. Jadi seharusnya pengemudi itu update juga ya, bisnya ini lagi istirahat ya. Misalnya bisnya lagi istirahat, lalu dia harus mengupdate jam keberangkatan. Mungkin dia bisa mengesetkan jam keberangkatannya jam 14.00. Jadi kita tahu kan, berarti jam 14.00 baru bis ini bergerak lagi, seperti itu. Nah, seperti itu yang saya rasakan waktu di lapangan saat wawancara kemarin. Nah, di sini kita lihat bisa status duty yang saya maksudkan tadi, yang di Firebase tadi ya. Status duty. Oke, di sini ini saya contoh nih, misalnya di sini. Nah, status duty ini berpengaruh pada nilai user ID ini. Kalau misalnya di sini status duty aktif, berarti user ID-nya
bakal user ID Muhammad Zakwan ini akan terisi ya di sini. Berarti bis ini akan di-track oleh Zakwan. Kalau misalnya saya buat dutinya off, maka nih ya, oke. Maka ID usernya hilang karena berarti bis ini tidak ada yang lagi mengendalinya, nggak ada pengemudi yang lagi berjalan di bis itu gitu. Nah, jadi agar bisnya juga ikut bergerak, maka saya akan perlu melakukan on duty. Oke. Oke, di sini kita reload dulu deh. Oke. Nah, lalu di sini ada status bus penuh atau tidaknya. Oke, kalau misalnya kondisinya lagi tidak penuh nih, berarti saya harus buat tidak penuh ya di sini. Berarti informasi dilihat oleh penumpang, nanti di situ status bus itu tidak penuh. Lalu di sini ada jam keberangkatannya. Misalnya saya lagi istirahat nih, sekarang udah jam 1, jam 12. Berarti istirahat makan. Berarti saya menyesuaikan nanti berangkatnya jam 13.30 misalnya. 13.30, maka user tahu nih bis ini akan jadwal bis ini akan bergerak di jam 13.30. Oke. Lalu di sini ada button notifikasi ya, ini cuman nge-tracking bis, halte-halte bis pada bisnya sendiri. Oke, lalu di sini ada oke, nah bisnya posisinya di sini ya, jauh ya. Karena kondisi saya di sini juga. Nah, seperti itu sih kalau untuk pengemudi, seperti itu kurang lebih seperti itu. Pokoknya dimanapun posisi saya, disitulah titik bisnya gitu. Karena posisi saya di Rohel, maka posisi bisnya di sini. Seharusnya kan di sini. Nah, di sini dikelola perjalanan Anda ini pengemudi menyesuaikannya lah. Nah, karena saya di Rohil, maka estimasi saya ke Samratulangi itu 200 menitan ya. Oke. Nah, misalnya saya nih udah sampai nih di Samratulangi misalnya. Saya tinggal klik, saya sudah sampai di Samratulangi. Oke, sebelumnya kita aktifkan dulu notifikasinya. Kita coba aktifkan. Oke, lalu kita kasih tahu nih ke penumpang kalau saya sudah mau hampir atau sudah sampai di Samratulangi. Ya, maka akan mengirimkan ke seluruh penumpang notifikasi bahwasanya saya sudah tiba di Samratulangi. Oke, seperti ini sih. Nanti kalau misalnya sudah sampai paling bawah, misalnya saya sudah sampai di halte terakhir di Pandau, maka informasi tersebut dikirimkan dan di pop up juga akan membalikkan haltenya ya. Wait. Nah, dan pop up pun juga akan membalikkan bahwasanya dari Pandau ke Ramayana lagi gitu. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti bisa saya demokan saat pertemuan selanjutnya mungkin ya, karena di sini mungkin ya masih butuh improve lah, tapi kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Jadi yang perlu saya perbaiki itu, oh ya sorry, ini tadi saya lupa ngarahin ke ini, sorry. Jadi untuk saya ulang lagi. Jadi untuk pengemudi itu di sini ada kelola perjalanan, di sini pengemudi di sini pengemudi mengelola perjalanannya. Misalnya dia sudah sampai di halte Ramayana STC misalnya yang paling bawah, maka nanti dia akan ditukar perjalanannya dari Ramayana ke Pandau lagi. Jadi kayak rutenya itu ditukar lagi ya, dari Ramayana ke Pandau, Pandau ke Ramayana. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, mohon maaf karena saya juga kondisi saya juga lagi buru-buru ya, lagi mau ke Pekanbaru juga. Mungkin untuk demonya masih kurang sempurna ya. Semoga nanti kedepannya saya bisa mendemokannya lebih jelas lagi, dan saya akan coba untuk improve lagi lah
beberapa fitur ya, kayak ya masih adalah fitur dikit-dikit sih, bugnya dikit ya, itu yang perlu saya perbaiki mungkin kedepannya. Insya Allah segera mungkin bisa saya demokan atau saya lakukan testing ya ke user-user yang mungkin terkait dengan aplikasi ini, agar dapat lebih improve lagi dari hasil-hasil testingnya. Baik, itu saja yang bisa saya demokan ya mungkin ya untuk pertemuan ini. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.